Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was solihin wat tabi'ina solihina ila yaumiddin, khususan ila Mbah Abdullah Al-Fakir Kiai Haji Hashim Jambari bin Muhson wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa furu'ihima kulluhum ajma'in wa talamidihim wa ghairahum syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Kabupaten Kendal, Kecamatan Rawasari, Desa Karangsari wa ahlihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qallallahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin. Wa qala aidan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsurun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, pak yai, bu yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kendal, wabil khusus akhinal kiram sahibul qaryah, Ibu Kades beserta stafnya, seluruh pengurus jajaran PPWI sewilayah Kabupaten Kendal beserta seluruh anggota, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Awal sekali, tiada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan pagi hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung, di mana kami ditemukan saudara-saudara kami senasib dan seperjuangan, dan tidak ada juga kata yang pantas kecuali kami merasa bersyukur kelawan muji syukur. Alhamdulillah. Dene nopo pada siang hari ini kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mubarakah. Mudah-mudahan tidak banyak ilmu yang nanti Allah berikan sesarengan kali hidayah Allah
sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga kami hormati tidak lupa rekan-rekan atau bapak-bapak baik dari pejabat sipil maupun ABRI yang sudi rawuh menyaksikan acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat Allah sebagai amalan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Bil ikhtifa wal ikhtisar, waktunya sudah siang. Habis ini saya langsung pindah ke Sidoarjo. Jadi mboten dik wingi ndugi pundi Semarang marang mantuk, terus hari ini kesini lagi, nanti malam langsung tolak ke Sidoarjo. Urusan payah tidak menjadi urusan jikalau bongkon di tengah dalan ya dikubur lah ngoten nggih. Jikalau wis wayahe mati ning dalan ya dikubur. Pun materi kita pada siang hari ini berkenaan dengan hal beliau al-maghfurlah di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Monggo dibuka. Az-Zumar ayat 54. Siapkanlah terlebih dulu hatimu, ruhaniyahmu, sebelum datangnya kematian. Saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang rawuh, yang datang di sini majelis, sok bakal mati apa ora? Halo, sok bakal mati apa ora? Oke. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah ruhaniyahmu bali nang pangeranmu. Wa anibu lan do baliya sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Wa aslimu lan do pasrah sira kabeh lahu menyang Gusti Allah. Hal itu terjadi min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Wis. Kita tadi telah menyaksikan beberapa fenomena yang isinya adalah bangunlah badanmu. Kita tahu W.R. Supratman telah memberikan satu kaidah yang tidak keluar dari Al-Quran dalam lagu kebangsaan negara Indonesia tadi. Pertama, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Mengapa badan harus dibangun? Dan apa bentuknya badan ini harus dibangun? Mengapa negara Indonesia yang sudah merdeka harus dibangun? Bentuk pembangunannya adalah menjaga keutuhan, menjaga persatuan, menjaga semua kelestarian budaya yang ada di dalam Indonesia Raya. Hal ini Bapak Ibu, mengapa harus terjadi seperti tadi? Karena asbabun nuzulnya itu ada sesuatu yang merongrong kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Dan saya juga mendukung sekali. Makanya kalau boleh saya katakan, wahai para pengusaha yang ada di wilayah Kendal, jikalau kau ingin betul-betul Indonesia tetap utuh, saya mengatakan pengusaha,
Ulurkan harta yang Allah titipkan terhadap dirimu untuk mendukung apa yang dibutuhkan dalam administrasi organisasi tersebut. Gak usah kita itu ngemis-ngemis, biar dia sendiri yang sadar. Para pengusaha, paham ya maksud saya? Itu untuk membangun badan kita, badan seluruh warga Indonesia. Tapi jangan lupa satu hal, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Jangan lupa jenengan ini untuk membangun rohaniah Anda yang ini langsung hubungannya hablum minallah. Kalau tadi hablum minannas, sebab disebut manusia itu terdiri dua unsur, satu jasmani, dua rohani. Ini perlu jenengan pahami. Boleh kita membangun jasmaniah semewah apapun, monggo. Walatan sana sibaka, bagian duniamu silakan, jangan kau tinggalkan. Tapi satu hal, darul akhirah ini loh Pak, ruhaniah. Kita wajib bersyukur. Kita mestinya harus berbangga diri, punya satu nabi, punya satu rasul lengkap. Ketika saat beliau utus di alam bumi ini, apa visi dan misi beliau? Illa rahmatan lil alamin. Begitu. Jawa Tengah ngalamin lah kan nggih. Nek Jawa Timur alamin. Sami mawon. Sing penting makhluk syahidnya, jadi arek pondok, makhluk syahidnya sama dengan ngeten. Ini air. Indonesia mengatakan air. Kalau orang Kendal tuyo. Namanya kan beda toh. Kalau Inggris water. Lah ngoten nggih. Beda nama tapi makhluk syahid substansinya sama. Enggak apa-apa, beda sebutan. Tapi maksudnya itu sama. Kadang-kadang sing fanatik dengan ilmu tajwid, enggak boleh Gus, itu enggak boleh, ngalamin itu enggak ada. Yang ada lah ya wis rapopo, berarti oleh dolin kurang adoh lho ngoten. Ngajinya dereng tutup balango mantek ngoten lho. Wis gak usah dipersoalkan. Rasulullah diturunkan ke bumi dalam satu hadis, innama bu'itsu li utammimma makarimal akhlak. Supaya jasmani kita berbudi luhur, mohon maaf, tidak hanya jasmani juga rohani berbudi luhur. Maka Rasulullah di sini membawa satu ajaran yang disebut sebagai ajaran dinul haq. Di samping di samping ilmu syariah juga ilmu hakikat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay dinut tauhid. Tafsir Jalalain dibuka. Ay dinut tauhid. Di samping beliau membawa hidayah, petunjuk yang diberikan terhadap kita supaya jasmania kita betul-betul taat di dalam urusan-urusan hablum minan nas. Istilah bahasa syariat, jasmani ini biar tinggalkan larangan, jalankan perintah. Ini bukan wilayah saya.
Saya pada siang hari ini membahas masalah dinut tauhid, wilayah kerohanian. Sebab bagaimanapun juga Bapak Ibu, lambat laun, dekat atau lama, kita akan seperti itu. Gitu? Halo, sampean delok pinggir sampean. Seperti itu. Makanya Allah dawuh di dalam surat Az-Zumar 54 tadi, baliyo sri olehmu minggat iku nang bojomu asale sing sah. Baliyo heruh kepada Allah setelah lama kita tinggalkan Allah. Rohaniah loh, bukan jasmaniah. Kalau jasmania setiap saat dan waktu kita selalu sowan pada Allah dengan bentuk hafidu ala sholawah, menjalankan sholat 5. Loh, ruhania sampean kemana? Halo, aku takok dulurku, sampean mboten kula anggap orang lain. Saya anggap lebih daripada saudara kandung saya yang sudah berpuluh-puluh ribu tahun terpisahkan oleh jasad ini. Sebab di dalam alam nukot gaib dulu Pak, jenengan kali kula niki satu wadah di dalam Nur Muhammad, satu wadah. Cuman ketika dilahirkan ke dunia ini beda-beda. Akhirnya ono sing tua, ono sing muda, ada yang laki, ada yang perempuan. Iku bentuk proses fisik. Tapi asline arwah, jamak dari ruh jenengan kali kula, iki asline nggih dulur Pak. Buktine, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jenengan kali kula niki saderenge didukno Gusti Allah ning donya. Gusti Allah wis aweh beat terhadap roh-roh jenengan kali kula. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau nanti ketika saat di dunia tetap bersikukuh menyembah padaku? Fa'budu. Jenengan dawuh jawab, qalu bala Gusti syahidna. Estu nggih kula tetap menyembah, memuja, memuji, nyun sewu, bercinta, berkasih sayang hanya datang panjenengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sudah mengenal dunia dewasa atau disebut dalam fikih, kalau kita sudah masuk aqil baligh, apa yang terjadi? Hati rohaniah jenengan selak dugi Allah, selak dugi beatan kita pada Allah. Diam-diam ruhaniah sampai kali kula wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Saya tidak menjelaskan di wilayah di luar dinu tauhid, sekali lagi jasmani enggak. Saya hanya berbicara di wilayah dinu tauhid. Oke? Makanya tadi ada wacana oleh Ibu Kades, di sini akan didirikan yang lebih besar pondok pesantren, ya. Tak dukung. Tapi satu hal, aku berpesan jikalau itu diperkenankan. Masyarakat kita ajari tentang masalah ilmu yang tergabung di dalam ilmu syariah. Apa Qur'annya,
apa hadisnya, apa fikihnya, ya, apakah balaghah manteknya, apakah ilmu alatnya. Pun sampai jangan khawatir, ustadz pribumi, kiai pribumi, fasih dan alim tentang ilmu itu. Jikalau jenengan nyun sewu kok merasa si kurang sampai jauh pakaian lewat saya guru tentang ilmu art sampai Jawa itu kebun ilmu falah Timur, tapi nek iso podo Jawa Tengah mawon tatah dulu Jawa Tengah sing ngalim nggih. Kula niki prei mboten ngaji bahkan ilmu alat Jawahirul Maknun niku Pak tahun 2000 prei wis son klason, jeneng kula niki mukhlason, sering disebut klason nggih. Ana sing nyebut bel, klakson, wis monggo bisa wong jeneng mawon mboten masalah, mboten. Wis lereno awakmu bahas tentang masalah ilmu syar'i tahun 2000 Pak niku. Dadi santri kula bawang. Wis mondok terus nanggone, terus no alatmu. Masalah mancik Jawahirul Maknun niku ya ta. Kula suruh untuk ke Kediri, untuk ke Tengkudiman terserah. Sebab kiaimu gendeng saiki khusus bahas masalah tauhid. Lah tauhid itu khusus untuk bahas ruhaniyah. Sebab ilmu tauhid itu ilmu sing kanggo didik ruhaniyah jenengan supaya bisa ngesakake Gusti Allah. Ngoten lho karepe. Makane pondoke apa kok jenenge Miftahul Ulum Jaya Baru. Ya nek bis Jaya Baru lah ngoten ya. Tapi sampean gak harus ceritane niku. Ceritane niku saking Mbah Murya. Nggih, jeneng niku ndugi Mbah Murya. Lah Miftahul Ulum niku ndugi Mbah Fikih, Mbah Fakih Kediri Sumbersari. Jadi kongko nambahi Miftahul Ulum Jaya Baru. Apa jaya? Jaya itu adalah sifatnya Allah. Baru sifatnya makhluk. Nek jaya sifatnya kholik. Nek baru sifatnya makhluk. Artinya apa? Jaya iku kudu mengedepankan darul akhirah, bahas tentang ilmu tauhid. Ngoten lho. Baru itu adalah ilmu tentang syariah. Tapi diletakkan jaya baru, jaya ini ada di depan, itu tidak jauh berbeda dengan W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi hakikat dan syariat selaras, seiring, sejalan. Sistemnya wasilun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya teruskan surat Az-Zumar iki saged dilanjut, saged nggih? Masalah ngaji ini khusus babakan ati, ya, babakan ati, babakan ruhaniyah. Ketika saat kita mengenal duniawiyah, ruhaniyah ini, saat menjelang akil balik, saat itulah ruhaniyah kita itu telah terkotori oleh kepentingan-kepentingan nafsu. Yang nafsu membawa hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ati sampen kali kula Pak Bu, boso wis kenal pohon huldi. Pohon huldi. Rupane pohon huldi hubbus syahawah. Di dalamnya minan nisa
Untuk wong lanang mesti seneng wong wedok. Wong wedok ya ngono, mesti seneng wong lanang iku nek wis akil balik. Setelah proses lama pacaran, nador, kemudian nyun sewu, khitbah atau melamar, terus akdu nikah, habis itu bojo lanang bojo wedok apa sing digoleki? Anak. Nggih? Mesti pengen duwe anak. Kalau anak sudah kita dapatkan, nopo yang terakhir? Konatiril mungkontoroh. Kita sebagai orang tua akan mencari kebutuhan ma'isyatu dunya, sandang, pangan, papan. Ruhaniyah kita, Pak, patut ketarik, ikut ketarik yang dibutuhkan jasmaniah. Sandang, pangan, papan. Ruhaniyah kita secara otomatis akan mencintai hubus syahwah dan meninggalkan cinta hati kita pada Allah Subhanahu. Ini proses ora opo-opo. Seperti prosesnya Mbah Buyut dengan beliau Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika beliau di surga, Allah bertanya, wahai Adam, dalam Gusti, inginkah kau hidup selama-lamanya di surga? Injih. Apa Adam kowe kok seneng urip ning surga? Monggo. Gusti, kepingin nopo wae, ora usah soro-soro nyambut gawe, ya. Langsung datang, nggih napa mboten? Itu Nabi Adam. Oke, satu hal, wala taqraba hadhihi syajarah. Satu hal yang tidak boleh kau lakukan, apa? Mendekat pohon itu. Bahasanya bukan bahasa buah, Pak. Allah melarang untuk mendekat pohon yang berbuah hul. Mendekat aja nggak boleh, apalagi memakan. Jenengan kali kula wekdal nok nggone kandungan. Nikmatul imdad, Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah kitab Hikam mengatakan, rong nikmat Allah dadekno sampean kali kula disiapkan. Pertama nikmatul ijad, nikmat penciptaan jenengan kali kula sebagai makhluk, di dalamnya ada ruh dan jasmani. Yang kedua nikmatul imdad, nikmat kelangsungan kehidupan di dunia. Wis ning kandungan eneng tah bayi ning kandungan iki nyambut gawe mboten enten. Beliau hanya bermusyahadah. Jenengan kali kula hanya bermusyahadah, hanya khalwat, hati ini selalu ingat menghadap pada Allah. Makanya ketika lahir di dunia, Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah, sallu ala Nabi Muhammad. Setiap bayi yang dilahirkan di dunia ini posisi dalam keadaan fitrah alias ruh sampai kali kula belum terkontaminasi dengan syahwatut dunia. Tapi tinggal walaupun sudah lahir ning dunya, ya si anak surga hatine, rohaniah masih musyahadah pada Allah. Kepingin apa keturutan, arek cilik-cilik. Beliau tidak, jenengan gak usah nyambut gawe. Pak pingin ngene, dogi. Bu pingin gini, dogi. Tapi ketika jenengan sudah akil balik, kita semuanya Allah ya Karim, nafsu diceluk Allah. Su, rini su dalam sing klabi abang ini kan
kudungan dhisik wis janji nang aku, tetep nyembah aku, bercinta pada aku, bermusyahadah pada aku. Tak ujine lewat awakmu, liyab luwakum ayyukum aksanu amala atau tidak. Siap. Iblis diceluk Gusti Allah. Iblis rinyo dalem. Adam wis janji gak mendekat pohon itu, tak uji nih. Bener apa gak? Diuji, Pak. Dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 39-40 tentang iblis atau nafsu kita. Ternyata Pak, iblis itu pernah diberikan Allah rekom 2. Ini setunggal iblis ramati-mati sampai dino kiamat. Loro iblis nyuwun izin datang Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putunya Adam kita ini. Gusti Allah dawuh, monggo illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi ada satu yang tidak bisa. Nanti tak ceritakan. Ternyata beliau Nabi kita Adam alaihissalam miturut sejarah ning Quran ya terpleset. Gini mboten. Kita juga begitu. Mulai saat akil balik kita mendekat. Sing wedok mendekat sing lanang mendekat sing wedok, dirasa anget. Diterusno penak cari nafsu, enak iku. Lah ngoten nggih. Akdun nikah terjadi, akhirnya punya anak, mikir sandang pangan papan, jempalik kita, nyambut gawe, tidak tahu pagi, tidak tahu siang, tak tahu malam, budal, perlu nih mensejahterakan keluarga. Wes iki proses. Niki bentuk masa kita rohaniah kotor, Bapak Ibu. Kotor. Sehingga posisi yang seperti ini, mari kita bangun rohaniah kita. Ikutoh Kanjeng Nabi di dalam surat Ali Imran ayat 31. Dibuka. Inilah sampai biar tahu siapa sih habaib itu. Siapa sih yang disebut Allah Habib. Saya buka nongone Ali Imran 31. Biar tahu sampean. Sebab gen genetika, gen itu ada gen jasmani, ada gen rohani. Urusan bab masalah Habib, bab masalah Habibullah, jamak dari habaib, gitu. Itu pangkat yang disematkan Allah terhadap hamba yang dikehendaki, yang tidak ada kaitannya dengan duriah atau nasab. Tidak miturut ayat ini. Karena bilang nggak menyinggung masalah itu. Apalagi yang bukan duriah, ngaku-ngaku duriah, ini malah dilmudil. Tahu dilmudil? Cara kula ngene iku dunyane wis peteng, ati apa jeneng mripat kula buta. Iki jenenge dilmud. Nek cara Jawa Timur peteng dedet. Sami nggih. Yen sewu. Lah sing asli duriah nasabnya enggak boleh kok ngaku-ngaku. Enggak boleh. Engko masalahnya takut riya. Takut indikasi takabur iki. Makanya iblis ditanya oleh Allah, "Iblis, apa yang menjadikan kau terhalang tidak mau melaksanakan perintahku berupa sujud dan Adam? Wa idqala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Apa? Jawabannya sederhana, Pak. Gusti Allah dites sampai iblis. Gusti, ana khalaqtani min nar wa
wa khalaqtahu min tin. Gusti kira-kira luwih mulya pundi kula ambek Adam? Saya jenengan jadikan dari api, sedangkan Adam dari tanah li. Gusti Allah dibedheki. Gitu. Nyun sewu, Pak. Olehnya iblis gak gelem sujud nang Adam sebab rumangsa iblis luwih mulya katimbang takabur, riya, hasud, itulah buah yang ada di dalam hati kita dari tumbuh-tumbuhan yang disebut tumbuh-tumbuhan basyariah. Buka di dalam kitab hikam. Di dalam jagate ruhaniyah kita, Bapak Ibu, itu ada pohon, 2 pohon, 1 pohon basyariah, 2 pohon basirah. Jikalau pohon basyariah ini tumbuh dengan subur, dia akan menghasilkan buah-buahan, di antaranya hasud, riya, takabur, sum'ah, iktimat, atau bisa disebut sebagai sifat-sifat yang dicela dening Gusti. Yo gara-gara sifat inilah Pak yang menghijabi ruhaniyah kita terhadap Allah. Akhirnya ketika kita sholat menghadap Allah, ati iku eling dunya apa eling Gusti Allah? Jelas eling babakan urusan tu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya dari Jawa Timur, asli putra Mojopahit, Pak. Di sana ada punden-punden kita Syekh Jumadil Kubro, mendidik terhadap para santri-santrinya. Wattaqi fima ataqallah darul akhirah, yang muncul dalam sebuah lagu kebangsaan kemerdekaan Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengapa harus dibangun? Mengapa jenengan harus kembali kepada Allah? Sampai buka asbabun nuzul surat Az-Zumar 54 tadi. Mengapa Allah itu menyuruh kita lekas rohaniah kembali kepada Allah? Itu alasannya sebab rohaniah kita telah lama tinggalkan Gusti Allah. Nuruti kehendak nafsu dalam diri kita, sehingga segala kepentingan apapun yang kita lakukan orientasinya tidak minallah tapi minan nafsi. Nyun sewu. Contoh, mengapa Kanjeng Nabi kok dawuh terakhir sesudah perang Badar Kubro, dawunan sahabat, umatku sesu iku mengalami jihadul akbar, ya, yaiku perang sing paling gede, yaiku perang lawan hawa nafsu. Nek perang sing jane sampean alami niki mengki seperti 65 kemarin, tahun 65. Kecil. Buka-bukaan sejarah monggo. Saya bukan ahli sejarah, tapi kula diceritani kali buyut kula dhewe. Ngeten. Kejadian 65 itu, Pak, yang terkenal Gestapo. Nah, sing lahir sebelum 65 mesti paham, ya. Kula niki kelahirane 66, jadi mboten ngertos kejadian coro saksi hidup. Saya tidak tahu, cuma diceritani oleh Mbah Dewi. Ngeten ya. Sing mateni kiai-kiai pribumi, pondok-pondok pesantren santri, ya dulur sampean dhewe padha pribumine. Sebab kena hasutan orang pihak ketiga. Kita merdeka 45, Pak. Setelah mengusir penjajah bangsa lain. Yun sewu.
Walaupun peralatan ABRI pada saat itu senjatanya sangat minim sekali, berhubung penduduk pribumi itu mau membawa ilmu hikmah, mohon maaf, sehingga bisa mengalahkan koyo opo senjata modern bangsa lain. Otomatis ketika mereka terusir gak ridho, Pak, gak ridho, pingin menguasai lagi karena di dalam kekayaan bumi Indonesia melimpah. Tidak hanya rempah-rempahnya, Pak, subur tanah, otomatis ngelirik maneh, mau langsung berhadapan fisik sama fisik bangsa lain gak berani karena pengalaman dia terkalahkan. Ya apa caranya? Memakai orang lain dengan cara diadu dom. Wis asline sing mateni para kiai pribumi, santri pribumi, dhisik ya padha pribumine. Pertanyaan saya, apakah ini akan terjadi lagi? Kita tunggu jawabannya. Kita tunggu. Kalau iya, berarti 65 terulang kembali. Terulang kembali. Terus yang jadi pecundang siapa? Yang menghasut. Pihak ketiga. Makanya sadar, dulurku, kita itu podo pribumine. Kui kacilik ngerti alif ba ta sa huruf hijaiyah, sapa sing didik? Ya wong desa, wong irunge pesek-pesek. Gitu ya. Iki gak bisa dihapus, Pak. Memang faktanya sing mulang jenengan Jaidun, mulai dari ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis, ya pribumi dewe. Makanya kita pribumi penduduk Indonesia sebetulnya lebih-lebih kealiman ilmu tentang syariah. Oke, bahasa jenengan wis gerang itu sudah besar. Guru-guru kita di TPG yang mulang kita ngerti, ya tak? Guru-guru fikih hadis kita dulu di pondok kena prank. Jenengan kali kula beralih, ya Allah ya Karim, gara-gara putih kualat, gitu. Pak, sampai golek ini Quran satu pun ayat, mana makhluk yang bisa ngewalati tak tukune sak jalukmu. Nek ono lu ya, kalau ada. Yang ada malakum dzarraw wala naf'an, selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Contoh niki air itu makhluk napa khalik? Berhubung saya ngelak. Contoh niki kula unjuk, mohon izin iki. Buka des, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah haus saya tadi olehnya hilang disebabkan air? Kebanyakan orang beriman itu nggih. Lawan nggih, realita mengatakan memang benar ini ajaran syariah. Ada hukum sebab musab. Tapi tolong satu hal. Jikalau Allah, innallaha ala kulli syai'in muhit, jikalau Allah tidak merahmati terhadap yang namanya air, aku yakin, bahkan hakul yakin saya, demi Allah, tidak akan air itu bisa memberikan manfaat terhadap saya dengan bentuk menghilangkan rasa haus, jikalau tidak karena Allah.
wallahu utawi Gusti Allah iku khalaqakum ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh. Tapi yang tidak manusia sadari wamalan apa wae tak maluna kang podo agawe sapa sira kabeh. Artinya semua makhluk apapun bisanya datang ke sini karena digerakkan, didatangkan oleh ini. Yang hati manusia banyak yang tidak merasa, banyak manusia yang tidak ingat kalau kita bisanya hadir hanya karena Allah. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya saya ini tidak bisa ingat pada Allah ketika minum. Kalau yang membuat, yang menghilangkan rasa haus itu Allah, cuman aja dilewatkan air. Inilah butuh ilmu tauhid, Pak. Nek Mbah Buyut kita ajarkan iku, ger ilmu kawruh itu penting. Kanggo budi luhur atimu dateng Gusti Allah supaya duwe akhlak ilahiyah. Ngoten. Bapak Ibu, kembali kepada ngajinya. Berhubung kita akil balik ini telah kemasukan bisikan nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya dah, maka kita lalai pada Allah. Kalau semuanya yang menggerakkan, semuanya yang memberikan manfaat iku Allah, kita lalai. Yang bisa mendirikan kita sholat, ruku, sujud iku Allah di dalam diri kita, kita lalai. Sebab ketutupan kepentingan hawa. Inilah yang disebut lagu Sri Minggat. Enek toh lagu Sri Minggat? Repe lah, ndang balio Sri. Lah ngaten. Maksudnya bali nang bojo samu. Ruhaniyah sampean kali kula niki ngalami proses tinggalkan Allah dikarenakan kesenangan dunia. Ini Pak, Gusti Allah meling, berhubung keadaan ruhaniyahmu iku kotor dan sucikan, berhubung ruhaniyah kita tinggalkan Allah, mohon maaf dan baliyo dan Allah. Makanya turunlah surat Az-Zumar ayat 54 itu. Wa anibu lan do baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Kuwi nek wis iso bali ya aslimu lahu, kuwi bakal iso pasrah nang Allah. Terus carane bali ya napa? Ayo, iki sing penting dan ini diajarkan Kanjeng Nabi. Diajarkan Kanjeng Nabi bagaimana caranya bali. Al-Ahzab ayat 21 dibuka. Laqad khalaqnal insana, subhanallah. Laqad khalaqnal, yen sewu sing hafid ya napa? Laqad kana lakum fi rasulil salah. Oh, bengi tak kaji lho padahal. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lah mang dikemu kok dimah kok lali lho. Sifatin menungso ngoten iku, gitu. Sungguh laqad kana yakti temen-temen kana tinemu ana lakum maring sira kabeh iku fi rasulillah, di dalam kepribadian Kanjeng Nabi apa uswatun hasanah, contoh yang baik. Apa contoh yang baiknya? Liman kana yarjullaha, inilah Pak, di mana hati panjenengan itu harus ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Niki. Terus bagaimana caranya kembali? Mohon maaf, buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110.
Niki cara jenengan iso bali rohaniah dateng Gusti Allah sebelum dikubur koyok dulur-dulur kita nggih. Nggih. Di situ dikatakan wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, pertama falyamal amalan sholihan. Dandanono rohaniyahmu. Yang asali kita selalu lalai Allah, dibalik bagaimana selalu ingat datang Gusti. Yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan itu di situ. Intine sampean iki zikron katsiron. Dijawab Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikron katsiron. Wahai orang-orang yang sudah beriman, udzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikran kelawan sejatine eling katsiron tur kang akeh. Wis. Berbicara masalah zikir itu bahasa Quran, Pak. Nek basa wong Kendal eling. Ya, eling apa? Ingat. Ingat ya. Sami mawon. Iku secara lugot, zikir, eling, ingat itu lugot. Nah, secara maknawiyah istilahnya bagaimana? Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dalam hati sampai sadar bukan air ini yang menyebabkan hilangnya rasa haus, tapi hanya ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, yang secara syar'i orang Islam disebut Allah Subhanahu. Hati boten saged, Pak, sambung waktu ngombe eling kalau semuanya karena Allah, manakala jenengan boten derek ajarane Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Bloko sultan mawon kula. Memang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, hakikat untuk menuju makrifat, tauhid untuk mengesahkan pada Allah, 14 abad niki dipendem oleh kaum Khawarij. Kenal kaum Khawarij sampean? Terkesan ajaran Rasulullah di inti ini, wahyu yang terakhir, wahyu yang inti bagi setiap rasul, ini dipendem. Bila mana para masyayikh dulu mau membuka satu di tempat khusus, nggak seperti umumnya tadi, dua dengan memakai bahasa isyarat. Akhirnya kita sebagai talamid, murid, ikut bingung. Nek wis ngeji babakan ilmu kaweruh niku lak sanepan-sanepan nggih. Iya, Pak, sanepan. Karena hati-hatinya beliau, Pak. Sebab mohon maaf, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebab apa beliau dibunuh? Hanya satu, karena beliau menyampaikan satu karung ilmu tentang masalah keesaan Allah. Ini satu karung saya sampaikan pada umat berbentuk syariah dari Rasulullah. Satu karung lagi jikalau ku sampaikan saya akan dipenggal leher saya. Ternyata apa di dalamnya satu karung? Wahum wahuwa ad-dinut tauhid. Di dalam Al-Quran disebut dinul haq. Iki. Sehingga kita jarang yang paham, Pak. Terakhir 2014 kemarin, Pak, sudah waktunya Allah menggelar, membuka tentang dinut tauhid dengan cara inilah, maka sejarah pribumi terbongkar 120. Kalian buka Al-Baqarah 120 ayatnya. Ya di sini. Jare wong Jawa becik ketitik, ala
ketara. Sing jenenge batang simpenen kaya apa mesti mambu. Katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nggih, derek pesen mawon ji kula ji dateng ring pertama menghadapi tahun 2025 tidak hanya dibekali secara fisik tapi juga dibekali secara rohaniah. Yang kita sebut sebagai ilmu hikmah. Kalau mau pesen tak mawon wong kula senes ahline. Sebab dulu para pejuang iku gak lawaran, Pak. Tahu gak lawaran? Boten kosongan. Walaupun ngalor ngidul nggawa pring itu ya, yang terkenal bambu jerone wis kuat rohaniah. Kedah jenengan bekal ini itu tidak hanya secara fisik, mental. Jangan itu aja, rohaniah. Coba beliau-beliau ini yang di ring pertama Banser, di ring pertama. Manakala terjadi konflik kan itu. Mboten mungkin kiai ini lah ngoten toh. Wong kiai ini sing dilindungi ya. Iku pesan kula mung ngaten mawon, dateng kanca-kanca bekali juga rohaniah. Untuk pengusaha yang eksis kepingin NKRI iki terus berjaga. Ya, pengusaha aja mleki awakmu, pengusaha. Nek sing teko pengusaha. Cekak gulung tikar usahamu ning Jawa Tengah niki. Lah ngoten to. Berapa persen agak kroso, Pak. Jadi konco-konco dari segi administrasi, bajunya, atributnya, ya udah. Ojo kabeh dikon kiyaine sing bondo. Aja. Pengusaha iku ya kuping ngrungokno. Ngoten lah. Sebab Allah menitipkan harta terhadap dirimu itu harus dipergunakan berjalan di atas jalan Allah fi sabilillah. Kena pancen pengusaha melek tidak dungakno ndang rubuh usahamu. Piro wene Pak Gusti Allah ngutik dunya sampai nambah akhir piro wene. Oleh noto puluhan tahun diotik titik ambek Gusti Allah belang buyar wis. Ngene oleh melakukan tengah dalan tangan diganek ini ngarakno beras larang ya. Bon balik nangane ngaji. Apa sebab Allah menyuruh kita untuk kembali? Alasannya karena kita digondol bokong semok. Ruhaniah kita kecantol masya Allah. Ruhaniah kita telah kecantol jadi budaknya hawa nafsu, Pak. Otomatis siapapun yang ruhaniah jadi budaknya hawa nafsu, pasti ruhaniah akan mengikuti hukumnya Apa hukumnya nafsu? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak selalu hati sampean iki untuk melalaikan Allah. Sekalipun jenengan salat, nafsu akan masuk di dalam hatimu untuk ngajak lali songko Gusti. Wis. Iki fakta, Pak. Fakta. Allahu Akbar. Berhubung saya itu belantik wedhus, gitu. Pagi tadi itu saya dapat dagangan dari Pak Tani 2,5 juta. Saya bawa ke pasar, Pak. Langsung ditaruh orang 3,5. Berarti saya berarti 1 juta. Untung badan. Saya kasihkan. Nggak ada ditawar. Aku sholat zuhur, Allahu Akbar. Mang gemehno 4 juta.
Wong 3,5 juta gak dinyang. Loh, apa? Mengapa ini seperti ini? Jawabannya satu, itu tertanda kalau ruhaniah kita telah terbelenggu menjadi budaknya hawa. Negara Indonesia sebelum 45 jadi budake bangsa liya. Hukum yang dipakai orang Indonesia wajib hukumi sing jajah. Gitu mboten? Jenengan dikuasai oleh orang-orang yang bukan pribumi untuk menghambakan diri, untuk memujakan diri, sampai gak iso obah. Sampai karena terkuasai, terbudaki oleh mereka-mereka. Makanya gak gampang, Pak. Dulur-dulur kula sing wis kadung kena doktrin dogma, sing sudah kena bahasa kualat, gak iso mlebu surga, gak oleh mendapatkan syafaat. Boten gampang, Pak. Dia dikembalikan sadar gak gampang. Ini sangat susah sekali. Sebab yang namanya keyakinan, Pak, dogma atau doktrin itu luar biasa. Otomatis jenengan tidak akan bisa keluar dari budaknya hawa nafsu itu. Kita tidak akan bisa keluar dari budaknya yang menjajah. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa keluar? Wis rungokno. Nek sik mentah-mentah ngene gampang, Pak. Sing wis kadung kelet. Ompangel. Jangankan kita santri, kiainya sendiri kena prank. Lho nggih. Sekarang pertanyaannya bagaimana bisa keluar sehingga kita tidak terbudai. Ruhaniah kita bagaimana bisa keluar dari nafsu yang menguasai diri kita dan kita hanya menghambakan diri kepada ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala. Nek tak terangno sampai subuh menit detail boten cukup waktu nih. Secara ringkes mawon, siji golek kiai akhirat. Wis. Siji golek kiai akhirat. Kiai iki kebanyakan pribumi. Wis niki. Mesti menghadapkan akhlak, budi luhur. Iki ngejak rukun. Contohnya Rasulullah illa rahmatan lil alamin. Itu makanya jenengan ojo kesususik ngaku-ngaku nasape. Nek potret atau sifat kita senengane memprovokasi, senengane menghasut, ojo ngaku-ngaku. Ojo ngaku-ngaku. Sifat Rasulullah bagaimana? Minta-minta boten. Nyun sewu, Pak. Ini saya bicara tentang hadis yang berkenaan dengan harta rampasan yang disebut ghanimah. Ngoten nggih? Bagaimana Rasulullah tentang ghanimah? Wonten wengking, Pak. Ada di belakang. Sahabat-sahabat dahulukan, nanti jikalau ada sisanya enggak apa-apa. Itu Rasulullah. Kadang-kadang ada sisanya pun dia enggak mau. Sekarang berbalik, malah mencari kekayaan lewat jenengan, karena jenengan telah terbudak. Loh ini ki fakta. Dengan dalil rahmat atau syafaat sing gawa iku kakek moyangku, jenengan nek gak lewat aku gak iso. Mbok nean ya Surabaya ngoten. Ngapunten. Jenengan sampai kapanpun tidak akan bisa keluar dari belenggunya nafsu kalau jenengan tidak mengikuti Allah lewat Kanjeng Nabi. Pertama, jenengan kudu duwe guru akhirat. Wis. Yaiku guru sing gak hanya mendidik sampean tentang ilmu syariah,
Tetapi khusus beliau akan mendidik jenengan ruhaniyah Anda lewat ilmu hakikat atau dinut tauhid pun. Niki sing sampean kedah cepeng. Lah kiai-kiai romo-romo sing menduduki dinut tauhid pribumi ku syarat. Tahu syarat-syarat? Melepuh. Tapi akeh sing gak ketara. Kadang beliau itu dijadikan Allah statusnya menjadi petani, kadang pedagang, kadang pejabat, kadang paling rendah pemulung. Bisa jadi tidak harus ngalor ngidul nggawa serban mboten. Niki asli serban Pak asale tak ketok dadi papat dadi serbet ngoten nggih, dadi serbet. Tidak harus beliau itu mesti megang pondok boten. Iya, tengerian apa cirinya, apa makalah yang keluar dari beliau itu asli keluar dari rohaniah hati beliau yang paling bersih. Iku mesti nentremno ati. Boten gembar-gembar fitnah sana fitnah sini, malak jenengan ngene boten. Estu Pak. Ternyata tentang masalah kedamaian, tentang masalah hati yang jenjem, jawabannya cuma satu, harus bertemu Gusti. Syaratnya iku mau siji, sampai kudu duweni guru akhirat. Loro, guru itu akan mendidik ilmu tauhid di dalam hati jenengan. Nomor telu, guru itu mesti ngongkon menyuruh jenengan kholwat. Wis niki, apa sih kholwat? Hati jenengan selalu berzikir pada Allah. Walaupun posisi jasmaniah sampai iki di tengah-tengah pekerjaan. Di tengah apapun, Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Al-Insan 2526. Muhammad dalem Gusti. Senajana jasadmu repot ambek urusan dunya, tetep atimu kudu eling menyang Gusti. Baik pagi, siang, bahkan malam juga begitu. Itu caranya kholwat nanti jenengan akan dibimbing guru akhirat jenengan sing intine kholwat yakfur bitauhid, tinggalkan iman selain Allah yang berupa air tadi, selain Allah, wa yu'min billah, dan diarahkan iman biar betul-betul iman sampai tidak hanya nurul iman tapi hakul iman. Sebab kalau sudah sampai hakul iman, maka inilah yang disebut iman ihsan. Kata Rasul ketika saat ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan itu bagaimana, antak budallaha ka'annaka lahu tara. Ketika kau salat, ketika kau beribadah baik mahdhuf maupun ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni, terasa di dalam hatimu bahwasanya Allah itu di depanmu. Hati ketika menghadap seakan-akan hatimu bisa melihat wujud Gusti. Fa illam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka di dalam hatimu terasa selalu dilihat dening Gusti. Wes, yaniku tarkibe daripada ihsan ada di sini. Dengan lewat dzikir itulah akhirnya jenengan bisa kembali iman yang benar pada Allah. Kalau sudah kembali, maka wa aslimu lahu, maka Anda pasrahnya mesti benar. Lakukanlah itu min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau kau lakukan sebelum kematian, sudah kembali kepada Allah, nanti ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, jenengan iki mesti husnul
khotimah. Aku gak ada ngomong insya Allah Pak. Mereka hukum hakikat itu gak mengenal insya Allah. Karena status sudah ingkrah, status kepastian sudah jenengan dapatkan. Sing sapa wonge mulih teko kene kok mripate iki wuta, tak jamin gak iso tutuk omah. Sapa sing mulih teko ngaji mripate mboten wuta, srengenge madangi, tak jamin mesti tutuk omah. Urusan jenengan gak roh omai ya tutup, apalagi yang sudah tahu rumah. Seperti saya tadi lho Pak, kesini belum tahu berhubung motone sopir moto kula ya melek, srengenge ya menyala. Allah nuntun kami lewat map, akhirnya peludit di sini. Nah, apalagi sudah tahu tempatnya. Gak usah map, langoten nggih. Gak usah. Sama ketika ruh nanti kembali kepada Allah, ketika ruh itu di dunia, ainul basirahnya, meripat hatinya, ruh ini sudah tidak buta, tidak terhijabi oleh kepentingan nafsu, maka tak jamin husnul. Sebab ini Pak, sampean tinggalin yang ngene hikam. Jikalau sifat pohon basariah nafsu sik membelenggu kita, kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Sekarang Quran surat Al-Isra ayat 72. Wis ayat 72 niki mengke sampean gembol nang dinti. Sampean gembol, tilem sampean waca. Maksudnya sampean waca sampean resapi maksudnya. Di situ Allah katakan, sing sapa wonge tatkala ning donya mripat atine mripat roh ini sing wuta menyang Allah kok ya mati, mongko mesti ning akhirat ya wut. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Mafhum mukhalafah ayat itu kebalikan kata adalah sing sapa wonge tatkala ning donya ainul basirahnya meripat ruhnya ini sudah tidak buta terhadap Allah, hakul yakin bahkan ihsan, maka pasti dia akan kembali dengan husnul. Sebab cahaya makrifat sudah dinyalakan Allah, mata hati yang buta yang menutupi sudah dihilangkan Allah, maka jenengan roh iki wangsul dateng ngersane Allah itu sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ini sih ra percaya ya mbuh rek. Silahkan Bapak Ibu ngurusi urusan duniawiyah iku wajib karena jasmania. Tapi satu hal tolong saya pesen, ruhania sampean pikir nang Allah. Di saat-saat Anda ngurusi dunia jasmani ini, tolong ruhania ini cantol datang Gusti Allah lewat dzikir supaya jenengan iki gampang eling nang Gusti. Wis nek pancen kaya ngono, mongko surat Az-Zumar ayat 54 tadi kebalikan arti adalah sing sapa wonge tatkala ning donya durung iso bali nang Allah, mongko sumalatun sorun, maka besok kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebaliknya barang siapa saat di dunia kita kok ya sudah mutu qoblal maut, kita sudah kembali kepada Allah ruhaniah ini, kemudian suatu saat kita meninggal, maka pasti Allah hakul yakin bahkan ihsan, maka pasti dia akan kembali dengan husnul. Sebab cahaya makrifat sudah dinyalakan Allah, mata hati yang buta yang menutupi sudah dihilangkan Allah, maka jenengan roh iki wangsul dateng ngersane Allah itu sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ini sih ra percaya ya mbuh rek. Silahkan Bapak Ibu ngurusi urusan duniawiyah iku wajib karena jasmania. Tapi satu hal tolong saya pesen, ruhania sampean pikir
nang Allah. Di saat-saat Anda ngurusi dunia jasmani ini, tolong ruhania ini cantolno dateng Gusti Allah lewat dzikir supaya jenengan iki gampang eling nang Gusti. Wis nek pancen kaya ngono, mongko surat Az-Zumar ayat 54 tadi kebalikan arti adalah sing sapa wonge tatkala ning dunya durung iso bali nang Allah, mongko sumalatun sorun, maka besok kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebaliknya, barang siapa saat di dunia kita kok ya sudah mutu qoblal maut, kita sudah kembali kepada Allah ruhaniah ini, kemudian suatu saat kita meninggal, maka pasti sumatun sorun, lanafinya tidak ada. Di situ lanafinya tidak ada. Artinya mesti Anda mendapatkan pertolongan sangka Gusti Allah. Wis kesimpulannya ngeten Pak. Ning dunya iki wajib kita noto hukum dunya. Nek ana sing ngregeti wajib kita lawan. Leres? Minangka omah bersih kok ana sing ngerusoni, wajib sampean golek sapu, sampean sapon. Sebab apa? Sekarang Allah mentakdirkan munculnya gerakan ini. Kok tahun ini? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah 120. Untuk pelajaran dewi. Pelajaran dewi. Sebab apa? Sebab becik ketitik Allah. Udah wis anak gunung. Niku nek wong Jawa Timur wis pajak ngerti pajak barang perkara sing gak bener singitno model kaya apa mesti suatu saat kebongkar. Itu jasmani, itu rumah. Sekarang ruhani juga begitu. Kita lama Pak telah tinggalkan Allah, sementara kita sisa umur tinggal berapa? Ayo ngacung sing umure kari perang tahun. Ora enek. Oleh sebab kita tidak tahu dan dirahasiakan Allah itulah, lekaslah fafirru ilallah, lekaslah kembali kepada Allah. Dengan cara itu tadi, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti ilmu tentang tauhid, amal berarti kholwat dzikir, istiqomah terus menerus. Tiga hal inilah yang disebut dalam satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Kene iki takwa itu. Otomatis sampean kudu golek guru akhirat. Wis pun biasane momen-momen kecil iki dikasih sesi tanya jawab dan panitia. Kula monggo kersa mawon. Jenengan dikasih sesi tanya jawab, kula nyuwun panitia untuk mengomandu, ya dah. Nah, berapa tanya jawabnya terserah monggo kula aturi duren cakokan leren rokokan. Yang mau tanya silakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken Gus Allah saking Semarang, nami Bapak mawon saking Semarang. Kebetulan pengajian ini alhamdulillah kalau kita lihat pengajian umum tahun ke-12 ya, artinya dalam hal ini adalah bisa bersiaroh, kemudian setiap orang meninggal itu meninggalkan 3 perkara ya. 1, 2, 3 dan yang terakhir itu adalah doa anak soleh. Nah ini bagaimana menurut panjenengan secara hakikat doa anak soleh? Dan kebetulan tadi malam juga ada punya teman ikut minta tolong ditanyakan kepada panjenengan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mata benung agama ingin kotor. Iku hadis kalau tidak salah, mohon di cross check lagi. Nek salah langsung ditegur. Rasulullah memberikan satu fatwa yang berupa hadis. 3 perkara yang tidak bisa putus. Salah satu di antara adalah awwalatun sholihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan terhadap orang tua. Pertanyaannya adalah doa anak soleh yang bagaimana? Anak soleh itu anak yang bagaimana? Doa yang beliau lakukan doa yang bagaimana? Saya tak bahas dulu tentang anak soleh. Anak soleh dalam hal ini ada 2 kacamata. 1 kacamata syariah, 2 kacamata hakikiyah. Kacamata syariah adalah kita melihat dari segi fisik. Dia patuh di dalam ajaran Rasulullah di jalur syariah, tinggalkan larangan, jalankan perintah. Ini pun jelas maklum sudah. Tapi secara ruhaniah yang sudah sampai tinggalkan atau tinggalkan iman selain Allah. Itulah ruhaniah kita yang sudah sampai puncak di dalam agama Islam. Apa puncaknya agama Islam? Kita lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam ada di jalur manusia, syariat, thariqah, hakikat dan makna, jasmani dan rohani. Ruhaniah anak yang soleh adalah anak yang patuh di dalam hukum-hukum hakikiyah, akhlaknya berbudi luhur, gak gampang nyakiti orang, gak gampang menghasut orang, gak gampang mengadu domba orang dengan kepentingan maksud kelompoknya sendiri. Bukan itu. Sifat-sifat hasud, riya, takabur, sum'ah, prewes dengan ini beliau. Itu pengertian anak yang soleh. Urusan doa yang disampaikan bisa berupa bil lisan, membaca Fatihah, apa piye, tahlil, apa yasin, apa khatmil Quran, terserah, bil lisan. Bisa lewat lisan. Wabi amwal, bisa lewat harta bendanya, disebut sedekah. Pak Takmir niki sedekah saking kula ditujokno nang Pak supaya padang kubur ilang ngoten nggih. Akhirnya khususon ilah ngoten nggih. Wis niku dengan harta benda. Birrul walidain, kita sebagai anak terhadap orang tua, ketika orang tua sudah meninggal, kita nggak bisa ngaji, misalnya bisa lewat bondo, ya tak? Bisa menginfakkan ya yang namanya hartanya terhadap yayasan-yayasan keagamaan, contoh masjid, pondok pesantren, bisa. Ono tanah diwakofne, makanya iki wau ajenge ngedekne pondok. Saged sampai atas namakan wakaf untuk orang tua. Wis lewat segala apapun lho Pak. Saged. Intinya ketika anak dikatakan anak soleh iku mendoakan orang tua, di dalam ruhaniahnya ini tidak merasa dirinya yang melakukan, tetapi di dalam hatinya sadar
bisanya melakukan karena digerakkan oleh Allah. Nah, inilah akhirnya dia tidak ngaku-ngaku yang bisa ngirim, tapi sejatine sing iso ngirim Gusti. Lah ini anak yang soleh Pak ya. Otomatis anak seperti ini sudah ada pendidikan tauhid secara pandangan kacamata hakikat. Mesti anak iki gampang eling huk ndi kuwi manggon, atine mesti ta'alluq terus hubungan dateng Gusti Allah. Nggih, lanjut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sederenipun dalem nyuwun ngapunten Gus. C. Napa wonten bedane napa boten wonten di antara niku kholbu dan basyira? Ngoten. Nah, ingkang kalih menika nggih tentang wahid dan wahid. Apakah berbeda? Wahid dan ahad. Nggih, ahad, wahad dan wahid. Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Matur suwun. Ngeten. Basirah dan kolbu niki lewat hadis Kanjeng Nabi yang dinukil oleh Imam Ghazali disarah di dalam kitab Ihya niku jilid 2 ya. Rasulullah dawuh ngeten, di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau daging itu bagus, maka seluruhnya ikut bagus. Jikalau daging, segumpal daging itu rusak, maka semuanya rusak. Akhirnya Imam Ghazali itu dimasukkan di dalam kitab Ihya, diterjemahno ngeten. Yang dimaksud daging segumpal itu adalah al-qalbu, hati. Yang dimaksud hati itu bukan seperti hatinya ayam atau hatinya kambing. Al-qalbu ar-ruh, ruh. Wis mandek wis teng mriku. Niki umpama jenengan terusno sarah ati sampean, ya nyuwun sewu. Niki nek tak unggahno titik mawon ndukure ar-ruh, wong sakmene kae sing durung paham langsung melayu mulih kabeh. Aku nggak kepingin seperti itu. Harus kalem. Jenengan tadi tanya apakah ada perbedaannya al-qalbu dengan al-basyariyah, al-basyirah. Sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman bedanya itu hanya nama aja. Dari sisi mana nggak ada bedanya? Ketika saat kita itu nggak ada bedanya antara ahad dengan wahid. Dari sisi lugat, wahid itu adalah satu, kalau ahad itu tunggal. Tapi kalau maksudnya wahid itu satu, mengapa Allah dawuh di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ilahukum ilahu wahid, diartikan esa. Wes bingung nih. Bingung. Makanya nek jenengan tahu nisbat, jangan delok nisbat. Nek jenengan ngerti sifat, jangan melihat sifat, tapi melihatlah mausufnya. Nek jenengan iki kenal mukhlason, ojo jenenge tok. Sampai kuduruh wujute mukhlason. Nek sampai gak roh wujute mukhlason, nyun sewu Pak. Esok-esok kau mangan sego pecel, jenengan pinggir kula. Padahal sekarang ada acara ngaji sing ngaji mukhlason misalnya. Nggak kira jenengan bisa nyono wujute raine klason iki kula. Paling wong liya padha mangani lah ngoten nggih. Lah kok kula niki mulih dhisik, durung tek langsung medal dugi warung. Jenengan nyono suudon sepedaku gak dicolong anggo. Jenengan waktu sholat dibuka Al-Baqarah 115, Allah berkata, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Wujude Allah iku nyun sewu, di mana kau menghadap di depanmu itu ada wajah Allah. Kok orang ngerti?
Ayo. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad dalem Gusti. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakanlah fa inni qaribun, aku itu dekat. Terus kita manusia kok gak eruh? Lah ngoten nggih. Karena mata ini yang jenengan pakai delok lihat bersaksi ainul basyariyah ini, coba sampean lihat dengan ainul basyirah mripat ati sampean. Nek gak utuh mesti nyoto. Sebab la ilaha illallah al malikul hakul mubin, nyoto jengle-jengle. Gus ngaji ambek sampean kok tambah ndasku ngelu. Wis ngombe kopi dhisik. Ngaji iki harus nyantai, tapi waktuku terbatas lho Pak nggih. Terbatas, habis ini langsung cabut ke Sidoarjo. Ngapunten. Jadi sebab sampean kali kula orang ngerti ku ketutupan kepentingan nafsu. Kepentingan makhluk. Makhluk ini lho sing nutupi. Padahal dengan hikam sampean lihat Syekh Ibnu Athaillah pasal atau makalah 15 sampai 25 kaifa yutasawwaru hetah apa mungkin Gusti Allah itu terhijabi oleh sesuatu padahal wujud dohire Allah di dalam sesuatu. Gak mungkin. Oleh karena kita melihat sesuatunya, otomatis sesuatunya itulah menutupi kita terhadap wujudnya Gusti Ahad dengan wahid. Itu sebetulnya bagi panjenengan kalau sudah masuk di ranah alam fana setelah jenengan khalwat, maka sudah tidak ada bedanya antara ahad dengan wahid. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad dalem utawi Allah iku ahad esa. Esa iku tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lainnya. Jenengan dikatakan amal arif, dikatakan makrifat datang Allah. Beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh la ibsorun wa mubsorun wa basarun. Nama diri Anda sudah fana. Mata basiroh kanggo melihat fana. Allah namanya fana. Terus nama apa? Itulah dijawab dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun, dengan nama apapun. Jikalau sudah di detik-detik makrifat dateng Gusti, berarti sing iso nyekseni wujude Allah, sing bisa ndelok wujude Allah, Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita makhluk yang tidak wujud sifatnya bisa melihat hakikat wujud Allah? Ya enggak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud, hakikat yang wujud sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke pun, monggo kita tutup saran doa. Tapi doae Mbah Yai ya, ngoten jenengan ya. Wis mugi-mugi ya apa ilmu ingkang Allah berikan siang hari ini esok itu jadi ilmu ingkang manfaat. Liridka ya Allah wa biiznika ya Allah ila ruhi ila arwah fi hadil majlis lahumul fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah hati kami yang hati kami dalam posisi terhijabi oleh hawa nafsu, supaya kami estu betul-betul bertawajuh terhadap panjenengan. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumil qiyamah. Ya Allah, sinarilah hati kami yang gelap dan hati seluruh ahli-ahli kami fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihi
Ya Allah, mudahkanlah persoalan-persoalan kami, baik yang ada kaitannya dunia, lebih-lebih terkait akhirat. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.